Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pecinta Al-Quran dimanapun berada, para peserta tahsin, sedulur Golkar Jatim rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali di dalam kajian program tahsin DPD Partai Golkar tingkat 1 Provinsi Jawa Timur. Saat ini kita akan memperdalam tentang derajat-derajat di dalam mad far'i, yakni tentang aqwal mudud, tentang levelnya mad-mad yang ada di dalam hukum tajwid. Di dalam sebuah syair disebutkan, aqwal mududi lazimun famat tasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Derajat mad itu meliputi yang paling tinggi adalah mad lazim. Mad lazim itu mad tabi'i. Kemudian mad muttasil, disusul mad arid lisukun maksudnya. Kemudian mad munfasil, ya. Kalau tadi mad muttasil itu ketika ketemu hamzah di dalam satu kalimat. Kalau mad arid lisukun, mad yang berada di ujung waqaf. Mad munfasil, bacaan mad yang diikuti hamzah dalam posisi beda kalimat. Dilanjutkan mad badal. Kemudian ada beberapa hukum, ya. Ada beberapa hukum yang patut kita ketahui. Yang pertama, ketika berkumpul dua mad yang berbeda, sedangkan yang satu lebih lemah daripada yang lain, maka apabila yang lemah ada di depan, maka boleh yang kuat disamakan panjangnya dengan yang lemah dan bisa lebih panjang menurut kekuatannya. Contoh di dalam ayat Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Jadi contoh ketika kita membaca la raiba fihi, ya, itu bacaan lain. Ya, bacaan lain. Dibaca la raib boleh, atau la raiba fi. Ketika berhenti dzalikal kitabu la raib, semisal gitu, ya. Titik ketiga. Ada dua mad, ya, ada dua mad. Itu tanda waqaf, ya. Titik tiga ada tanda waqaf 2.3. Kita diperbolehkan untuk berhenti di salah satunya. Dzalikal kitabu la raib, misal begitu. Maka ketika la raib itu kita baca dua, ya, maka yang la raiba fihi hudan lil muttaqin, yang mad arid lisukun lil muttaqin itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Lil muttaqin, karena posisinya mad arid lisukun, bacaan lil muttaqin itu lebih kuat daripada mad lain. Paham ya? Ketika la raib dibaca 4 harokat, maka yang hudan lil muttaqin itu harus dibaca minimal 4, boleh 4, boleh 6, tidak boleh 2. Ya, ketika
Dzalikal kitabu la raib. 4 harokat. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Harus 4 minimal. Harus minimal sama dengan yang madlin, ya. Tidak boleh lebih kecil karena posisinya lebih kuat. Ya. Paham ya? Jadi kalau di V sama, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Misal situ 4, maka udal lil muttaqin. Minimal harus 4 juga. Tidak boleh 2. Tidak boleh udal lil muttaqin. Tidak boleh. Ya, harus 4. Dan boleh 6. Jadi tidak boleh lebih kecil. Sama. Jadi maksudnya bentuk matnya yang mad arid lis sukun itu lebih kuat daripada mat yang ada di tengah. Ya. Jadi sesuai dengan tingkatan tadi, mat lazim, mat muttasil, mat arid, mat munfasil, kemudian ada mat badal. Ya, itu urutan-urutan tingkatan kekuatan dari mat. Ketika ada mat yang lebih kuat, ya, di belakangnya, maka maksudnya di depannya, di setelahnya, maka yang lebih lemah itu boleh dibaca lebih sama, ya. Dan yang lebih kuat tidak boleh dibaca lebih rendah, lebih pendek, maksudnya begitu. Urutannya lebih kuat atau tidak sesuai di sini. Jadi yang paling kuat mat lazim, nomor 2 mat muttasil, nomor 3 mat arid, urutan kekuatannya, kemudian mat munfasil, kemudian mat badal. Ini kekuatan urutannya, ya. Jadi perlu diperhatikan. Kalau mat lazim itu mat tabi'i, mat asli. Ya, mat lazim itu mat asli, ya, mat tabi'i. Ya. Kemudian hukum yang kedua disebutkan bahwasanya jika di dalam satu kalimat terdapat 2 sebab bagi mat far'i, ya, maka yang diamalkan yang kuat dan yang lemah ditinggalkan. Ya, contoh ad-du'a, kalau ini diwakafkan, ya, itu kena hukum mat arid. Akan tetapi posisinya ini adalah ad-du'a, ada mat ketemu hamzah, jadinya mat muttasil, sehingga posisinya kekuatannya mat muttasil lebih kuat daripada mat arid. Ya, mat arid yakni mat ketika dalam posisi waqaf. Ketika mat muttasil jadi satu dengan mat arid, maka diambil hukum satu yang kuat, yakni mat muttasil. Kalau mat arid itu boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Akan tetapi karena ini terkena hukum mat muttasil, maka hukum mat aridnya dikesampingkan. Ya. Ad-du'a, harusnya kan kalau mat arid boleh 2, ad-du'a boleh 4, ad-du'a boleh 6, ad-du'a. Akan tetapi karena ini dia
terkena hukum mad muttasil yang jauh lebih kuat, ya. Jadi ada mad yang bertemu hamzah di dalam satu kalimat, maka hukum mad aridnya ditiadakan. Jadi mengambil yang lebih kuat. Ad-du'a, tidak boleh cuma dua, karena mad munfasil sudah ditiadakan. Begitu. Ya. Jadi ketika ada satu kalimat ya, di sini ada mad far'i yang lebih dari satu, yakni mad arid dan juga mad muttasil, maka diambil yang kuat, yang lemah ditiadakan. Itu. Oleh karena itu perlu kiranya kita untuk memperdalam hukum-hukum mad lebih lanjut, mana yang mad lazim, mana yang muttasil, mana yang arid, mana yang munfasil, mana yang badal, ya. Oleh karena itu kita tetap harus hati-hati, harus cermat di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, bisa sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang sebagaimana mestinya. Paham ya? Semoga paham. Ya, nanti kita perdalam di dalam kajian tahsin lebih lanjut. Semoga bisa bermanfaat dan barakah untuk kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.